Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi kelas 8 semester 1. Materi yang akan kita bahas adalah barisan bilangan. Barisan bilangan yang akan kita pelajari yaitu ada 4. Yang pertama, barisan bilangan aritmetika. Yang kedua, barisan bilangan geometri. Yang ketiga, barisan bilangan bertingkat. Yang keempat, barisan bilangan Fibonacci. Kita akan bahas materi yang pertama, barisan bilangan aritmetika. Barisan bilangan aritmetika. Barisan bilangan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau suku sebelumnya dikurangi dengan sesudahnya adalah sama nilainya. Perhatikan contoh barisan bilangan berikut ini. 6, 11, 16, 21. Suku pertama ke suku kedua nilainya bertambah menjadi 5. Kemudian pada suku kedua ke suku ketiga juga nilainya bertambah 5. Dan pada suku ketiga ke suku keempat bertambah 5. Maka bisa kita katakan suku berikutnya juga akan bertambah 5 sehingga menjadi 26. Aturan pembentuknya adalah plus 5. Karena setiap suku-sukunya bertambah 5. Sekarang kita akan tentukan nilai beda. Suku pertama dikurangi suku kedua dikurangi suku pertama, nilainya 5. Dan suku ketiga dikurangi suku kedua, nilainya juga 5. Suku keempat kurangi suku ke berikutnya juga 5. Suku ke-5 dikurangi suku ke-4 juga nilainya 5. Sehingga semua nilai bedanya adalah sama, adalah 5. Dan persamaan di atas adalah persamaan baris aritmatika. Kenapa dikatakan barisan aritmatika? Karena nilai bedanya semua sama. Oke, sekarang kan kita tentukan suku Kn barisan bilangan aritmatika untuk menentukan suku berikutnya, tanpa harus menghitung penjumlahan 5, 5, 5 setiap sukunya. Perhatikan animasi berikut ini. Pada suku kedua, sama dengan nilainya 11. 11 adalah 6 ditambah 5. Yang mana 6 ini adalah suku pertama dan 5 adalah beda. Dan bisa kita lihat seperti ini. Ya. Perhatikan yang pertama. Ini adalah nilainya 1. 2 dikurang 1 adalah 1, maka 1 kali B. Pada suku ketiga, kita lihat sini adalah nilainya 16 sama dengan 16 ini adalah 6 plus 10. Yang mana 6 ini adalah suku pertama dan 10 ini bisa kita jabarkan kembali menjadi 2 kali 5. Dan U1 kita turunkan, 2 ini kita turunkan, 5 ini kita turunkan menjadi B. Karena apa? Karena B adalah nilai beda. Sehingga U1 kita turunkan, 2 ini bisa kita jabarkan kembali, yaitu 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 adalah sama dengan 2. Dan B ini kita turunkan. Kita lihat, suku ketiga sini, nah, ini sama. Perhatikan animasi berikutnya. Nah, dari animasi ini
bisa kita tentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Rumus umum suku ke N pada barisan aritmatika. Dengan U1 adalah suku pertama, dan B adalah beda. Sehingga rumus suku ke N barisan bilangan aritmatika adalah UN sama dengan U1 plus N-1 kali B. Kita lihat contoh soal untuk barisan aritmatika. Pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33. Tentukan apakah barisan ini merupakan barisan aritmatika. Jika ya, maka tentukan suku ke 100. Jawabnya, U pertamanya kita tentukan adalah 5. Bedanya kita lihat, 15 dikurang 5 sama dengan 7. Suku ketiga dikurang suku kedua, nilainya 7 juga, sama. Kemudian, nilai suku keempat dikurang suku ketiga, nilainya juga sama. Sehingga bisa kita katakan nilai bedanya sama setiap sukunya. Maka persamaan di atas adalah barisan aritmatika. Karena barisan di atas merupakan barisan aritmatika, maka bisa kita cari suku ke N, suku ke 100 menggunakan rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika. Perhatikan animasi berikut ini. Suku ke 100, U100 sama dengan U1-nya adalah suku pertama 5 plus N-nya ini adalah suku ke 100. Maka di sini kita ganti N-nya menjadi 100 karena N-nya sini 100. 1, sini kita turunkan. B-nya kita ganti 7 sehingga di sini dikali 7. Ya, 5 plus 99 dikali 7 sama dengan 5 plus 693. Sehingga suku ke 100 sama dengan 698. Jadi, suku ke 100 dari persamaan barisan di atas adalah 698. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ini berbeda dengan contoh yang pertama, karena contoh kedua kita mencari rumus suku ke N dari baris bilangan. Tentukan rumus suku ke N pada baris bilangan 24, 20, 16, 12, dan 8. Kita cari rumus suku ke N-nya. Itu rumus yang lebih sederhana daripada rumus ini. Kita cari dengan suku pertamanya 24, suku keduanya 20, dan seterusnya. Pada suku pertama ke suku kedua, berkurang 4, dan pada suku ketiga dari suku kedua ke suku ketiga berkurang 4, dan pada suku ketiga ke suku keempat juga berkurang 4, dan pada suku keempat ke suku kelima berkurang 4, dan seterusnya. Kita perhatikan, aturan pembentuknya adalah negatif 4. Maka rumus suku ke N-nya, sebelumnya, karena ini nilai bedanya sama, yaitu B sama dengan min 4, maka ini kita katakan barisan aritmatika. Untuk menentukan rumus suku ke N-nya, kita ingat dulu rumus umumnya. Rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika. Oke. UN sama dengan 24. Nilai 24 ini dari mana? Adalah suku pertama. N-1 tetap kita turunkan. B-nya ini adalah beda. Bedanya berapa? Min 4. Maka sini min 4. Kemudian sama dengan 24 plus min 4 plus 4. Dari mana ini? Karena min 4 dikali N sama dengan min 4N. Min 4 dikali 1 sama dengan 4. Perhatian bahwa negatif kali negatif akan menjadi positif. Kemudian 24 kita turunkan, 4N kita turunkan, 4 kita turunkan. Perhatikan, ini adalah konstanta dan ini konstanta. Sama, maka bisa kita proses. Hingga suku ke N-nya, min 4 kita turunkan sini,
4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi, rumus suku KM dari barisan ini adalah UN sama dengan min 4 plus 28. Dari rumus ini, nanti jika ada pertanyaan berapa suku ke 1000, maka nanti N-nya kita gantikan 1000 saja. Ganti N 1000. Berapa nilai baris bilangan ini suku ke 2000, maka N-nya kita ganti 2000. Sama halnya di sini kita ganti N-nya 2000. Sehingga kita akan dapatkan nilai yang kita inginkan. Kemudian kita akan berikan contoh aplikasi barisan aritmatik dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan barisan aritmatika pada kehidupan sehari-hari. Kita buat contoh. Pada bulan Januari, seorang pedagang memperoleh keuntungan 750.000. Pada bulan berikutnya, keuntungan tersebut bertambah setiap bulannya dengan jumlah yang sama. Ini kata kuncinya, dengan jumlah yang sama. Jika penambahan keuntungan setiap bulannya adalah 60.000, tentukan besar keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut pada bulan Desember pada tahun yang sama. Ingat, pada tahun yang sama. Dari bulan Januari ke bulan Desember pada tahun yang sama. Jadi, Januari ke Desember. Ini keuntungan pada bulan Januari. Berapa keuntungan pada bulan Desember? Maka akan kita cari dengan rumus barisan aritmatika. Diketahui keuntungan 750.000 pada bulan pertama, yaitu Januari. Kita jadikan nilai ini sebagai suku pertama atau suku awal. Kemudian keuntungan bertambah setiap bulannya 60.000. Kita jadikan beda karena di sini ada kata kunci setiap bulannya dengan jumlah yang sama, dengan jumlah yang sama atau bedanya sama. Ditanyakan keuntungan pada bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan ke-12 dari tiap tahunnya. Penyelesaiannya bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai bulan Desember. Pada bulan Januari, keuntungan pedagang tersebut adalah 750.000. Kemudian setiap bulannya keuntungan bertambah menjadi 60.000. Sehingga bulan Februari adalah keuntungannya menjadi 810.000. Pada bulan Maret bertambah juga 60.000. Sehingga pada bulan Maret keuntungannya menjadi 870.000. Dan pada bulan April juga bertambah 60.000 sehingga keuntungan menjadi 930.000. Nah, kita akan menentukan sampai bulan Desember dengan menggunakan rumus barisan bilangan aritmatika. Ini rumus umum dari barisan aritmatika U12. Kenapa 12? Karena jumlahnya ada 12 bulan. Dan ini tetap kita hitung karena data awal. Sehingga U1-nya adalah atau suku pertamanya adalah keuntungan pertama 750.000 plus 12 ini adalah bulan ke-12 atau bulan Desember dikurangi 1. Kemudian nilai bedanya kita ganti adalah 60.000, yaitu nilai keuntungan setiap bulannya sama. Sehingga kita bisa lihat proses selanjutnya. Jadi, keuntungan pada pedagang tersebut pada bulan Desember sebesar 1.410.000. Nah, apakah benar? Kita akan uji dengan secara manual, kita tambahkan setiap bulannya 60.000. Perhatikan penambahan ini sampai dengan bulan Desember.
perhatikan, setelah kita jumlahkan setiap bulannya 60.000, maka akan ketemu angka keuntungannya adalah 1.410.000. Nah, nilainya sama dengan perhitungan rumus tersebut. Nah, inilah manfaat kita menggunakan rumus suku ke N. Kenapa? Jika ditanyakan keuntungannya 10 tahun yang akan datang, maka ini dikali 10. Ya, lebih memudahkan. Kalau kita cara manual akan lebih lama caranya dan memakan waktu. Kemudian materi yang akan kita bahas berikutnya adalah materi tentang barisan bilangan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama atau tetap. UN berbanding UN-1 selalu sama. Maka kita lihat bagaimana. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. 8, 16, 32, dan 64. Pada suku pertama ke suku kedua, nilainya dikali 2. Kemudian, pada suku kedua ke suku ketiga, nilainya dikali 2 juga. Maka 16 dikali 2, 32. Pada suku ketiga ke suku 4, kita kalikan 2 juga, maka nilainya 32 dikali 2 sama dengan 64. Nah, pada suku kelima, kita kalikan 2 juga, sehingga 64 dikali 2 adalah 128. Jadi, aturan pembentuk baris bilangannya adalah perkalian 2. Kenapa? Semua tab sukunya nilainya sama 2. Nah, kita akan cari rasio dari barisan bilangan geometri ini. Perbandingan suku pertama ke suku kedua, yaitu 16 berbanding 8, sama dengan nilainya 2. Kita perhatikan lagi suku berikutnya. Pada suku ketiga dengan suku kedua juga nilainya sama, yaitu perbandingannya adalah 2. Dan pada suku keempat berbanding suku ketiga juga nilainya sama 2. Dan pada suku kelima, suku berbanding suku 4 juga nilainya sama 2. Sehingga bisa kita katakan rasio dari baris bilangan ini adalah 2. Dan persamaan ini bisa kita katakan barisan geometri karena setiap rasionya memiliki nilai yang sama. Kemudian kita akan menentukan rumus suku ke N. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudah kita akan mencari suku-suku berikutnya. Perhatikan animasi yang telah saya buat berikut ini. Pada suku kedua nilainya adalah 16. 16 adalah 8 dikali 12. Yang mana 8 ini adalah suku pertama, 2 adalah rasio. Kan? 8 adalah suku pertama, kita turunkan. 2 adalah, kita turunkan sini 2 pangkat 1. Bilangan berapapun, jika dipangkatkan 1, maka nilainya tetap dirinya sendiri. Kan? Suku kedua sama dengan suku pertama dikali 2 pangkat 2 min 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi tidak merubah nilai. Ya. N di sini nilainya 2 dan di sini nilainya 2. Ya, sama. Kita akan perhatikan animasi berikutnya. Sama seperti di atas prosesnya. Pada suku ketiga 32, yang mana 32-nya adalah 8 kali 4. 8 ini adalah suku pertama. 4 ini bisa kita jabarkan kembali menjadi 2 pangkat 2. 2 ini adalah rasio dan 2. Kemudian 2 ini
bisa kita jabarkan kembali adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Juga tidak merubah angka. Tidak merubah nilai. Maaf. Ya, bisa kita lihat 3 ini sama, ini kita tarik ke sini. Perhatikan, animasi berikutnya juga sama. 4 ini kita tarik ke sini, sama. Prosesnya sama. Nah, 5 ini kita tarik ke sini. Jadi, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Dari animasi ini, bisa kita gambarkan sebuah rumus umum suku Kn pada barisan geometri. Dengan suku pertama adalah U1, dan R adalah rasio, adalah perbandingan dari suku pertama ke suku dari suku kedua ke suku pertama, dan seterusnya. Dengan ini, maka bisa kita tentukan rumus suku Kn dari baris bilangan geometri adalah UN sama dengan U1 dikali R pangkat N min 1. Nah, ini bisa kita lihat. Jika N-nya di sini, N, maka sini. N, ya. Ini suku keberapa? Misalnya ini suku 100, maka kita ganti ini suku 100. Ya. Kita lihat contoh soal untuk baris bilangan geometri. Contoh soal barisan geometri. Pada baris bilangan 3, 12, 48, 192, 768. Tentukan apakah barisan ini dikatakan barisan geometri. Jika memang ini barisan geometri, kita tentukan suku ke-10-nya. Kita buktikan. Jawabnya, suku pertamanya adalah 3. Kita cari perbandingan, karena kita ingin membuktikan barisan geometri, kita cari perbandingannya. Perbandingan suku pertama berbanding suku kedua. Nilainya adalah 4. Dan suku ketiga berbanding suku kedua, yaitu 48 dibagi 12. 48 dibagi 12 sama dengan 4. Sama. Dan kita perhatikan perbandingan berikutnya juga sama. Karena nilai rasionya sama, yaitu R sama dengan 4, rasionya sama, maka persamaan di atas, persamaan ini adalah persamaan barisan geometri. Nah, berarti sudah terbukti, ya, ini barisan geometri. Jika sudah terbukti, kita cari suku ke-10-nya. Rumus umum suku ke N-nya, ini rumus suku ke N-nya yang telah kita bahas tadi, maka kita masukkan saja nilainya suku ke-10, maka N-nya kita ganti 10. Ya, N-nya kita ganti 10, suku ke-10 sama dengan suku pertamanya kita ganti 3. Sini dikali 4. 4 ini adalah apa? 4 ini adalah nilai R. R ini adalah rasio. 4. Kemudian N ini, yang ini kita ganti 10. Maka 10 dikurang 1. Suku ke-10 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 10 min 1. Perhatikan. Jadi, suku ke-10 dari persamaan barisan di atas adalah 786.432 nilainya. Jadi, inilah suku ke-10. Jika ingin mencari suku ke-1000, maka kita ganti N-nya jadi 1000. Kalau ingin mencari suku ke 500.000, maka N ini kita ganti 500.000, dan ini juga kita ganti 500.000 dengan suku pertama 3 dan rasionya sama.
maka akan ditemukan suku ke 5.000. Kita lihat contoh soal kedua, yaitu untuk menentukan rumus suku KN pada baris bilangan geometri. Kita tentukan rumusnya berapa ini, dan bagaimana. Kita cari, kita jabarkan 8, 24, 72, dan 216. Dari 8 ke 24 atau dari suku pertama ke suku kedua, ya, ini kita lihat rasionya adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3, ya. Kemudian rasio ini, ya, dari sini ke sini kita lihat rasionya, yaitu 72 dibagi 24 sama dengan 3. Kemudian rasio dari 216 dibagi 72 sama dengan 3. Kita perhatikan rasionya nilainya sama. Nah, karena rasionya sama, ya, 3, maka rumus ini, baris bilangan ini kita sebut baris bilangan geometri. Kita cari rumus suku KN-nya. Ini rumus umum barisan geometri. UN-nya, U1-nya kita ganti 8, R-nya kita ganti 3, N-1. Sehingga rumus suku KN-nya adalah 8N-1. Contoh penerapan barisan geometri. Banyaknya jumlah penduduk Kota Lubuk Linggau berdasarkan capil catatan sipil tahun 2016 sebanyak 224.900 jiwa. Rata-rata jumlah tingkat pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,29%. Tentukan perkiraan banyak jumlah penduduk di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2026. Sumber ini saya ambil dari lubuklinggau.go.id, ya. Diketahui jumlah penduduk tahun 2016 ini, pertumbuhan penduduknya, kemudian banyaknya jumlah penduduk Kota Lubuk Linggau tahun 2026. Bisa kita tentukan nanti dengan menggunakan rumus barisan geometri. Kan? Jumlah penduduknya sebanyak ini. Kita jadikan suku pertama. Pertumbuhan penduduknya kita jadikan sebagai rasio, dan rasio pertambahan setiap tahunnya adalah sama, sehingga sini R sama dengan 1 plus R. R ini adalah rasio yang ini, dan akan tetap sama untuk setiap tahunnya dari 2016 sampai 2026. Suku pertamanya rasionya ini, kemudian rasio per tahunnya sampai tiap tahun, ini rumusnya 1, R-nya kita ganti ini nanti, ya. Nah, rumus umum barisan geometri ini. R yang ini kita ganti dengan R ini, ya, karena kita akan mencari pertambahan pertumbuhan per tahunnya. Nah, kenapa di sini ada R? Karena pertumbuhan tiap tahunnya selalu tetap, ya. Ini suku pertamanya adalah ini data perjiwanya per tahun pada tahun awal, kemudian 1 ditambah 0,029 dari tahun
dari 2016 ke 2024 adalah sebanyak 11 tahun, maka N-nya kita ganti 11. Sehingga rumusnya adalah pangkat ini, N ini kita ganti 11 min 1. Kan? Prosesnya. Jadi perkiraan jumlah penduduk Kota Lubuk Linggau tahun 2026 sebanyak 275.539 jiwa. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan pada tahun 2026 nanti, ya. Kita juga bisa menentukan pada tahun 2030. Maka nanti kita hitung N-nya berapa dari 2016 ke 2030. Maka berapa rentannya? Maka rentannya ini akan kita ganti ini. Adapun yang lain nilainya tetap sama. Yang hanya kita gantikan adalah ini. Dengan syarat adalah pertumbuhan per tahunnya sama, ya, dan pertambahan per tahunnya juga rumusnya kita gunakan ini. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu barisan bilangan bertingkat. Barisan bilangan bertingkat berbeda dengan barisan aritmatika yang memiliki nilai beda antar sukunya sama. Kemudian juga berbeda dengan barisan geometri yang setiap rasionya sama. Karena pada barisan bilangan bertingkat adalah urutan bilangan aritmatika yang nilai bedanya tidak langsung ditemukan pada baris tingkat pertama. Berbeda pada baris aritmatika akan bertemu nilai beda yang sama pada tingkat pertama. Jika pada baris bilangan bertingkat tidak akan sama, ya. Perhatikan baris bilangan ini. 1 ke 6 bertambah 5, dari 6 ke 15 bertambah 9, dari 15 ke 29 bertambah 13. Kita perhatikan, ya. Perhatikan ini bahwa beda antar suku tidak sama, ya. Ini adalah tingkat pertamanya tidak sama. Maka kita cari hingga sama pada tingkat kedua. Kita cari dari 5 ke 9 bertambah 4, dari 9 ke 13 bertambah 4. Kita perhatikan, ya, perbedaannya atau nilai bedanya sudah sama. Beda antar suku tingkat kedua sama. Nah, ini yang membedakan antara bilangan bertingkat dengan baris bilangan aritmatika. Pada baris bilangan aritmatika, beda sudah kita jumpai pada suku pertama, tetapi pada barisan bilangan bertingkat akan dijumpai minimal pada tingkat kedua. Ya, bisa juga nanti tingkat ketiga, tingkat keempat, dan seterusnya. Ya, hingga nilai bedanya sama. Tapi pada contoh ini kita sampai pada tingkat kedua saja. Barisan bilangan di atas adalah barisan bilangan bertingkat karena memiliki nilai beda yang sama tingkat kedua. Oleh karena itu, barisan tersebut dapat dicari suku berikutnya dengan cara ketikkan. Untuk mencari suku berikutnya ini, ya. Suku ke-5, ya. Kita cari suku ke-5. Suku ke-5 adalah sama dengan suku ke-4, itu suku ke-4, mana suku ke-4? 28 ditambah 13. 13 ini beda pada tingkat pertama, ya, adalah 13 yang terakhir. Kemudian ditambah 4. 4 apa? 4 ini adalah beda pada tingkat kedua yang akhir. Sama dengan 13 ditambah 4 sama dengan 17. Sehingga 28 ditambah 17, 45. Pada baris kelima akan
muncul nilai 45. Dan pada suku ke-6 juga sama, kode 6 ya. Juga sama ya. Pada suku ke-6 nanti beda tingkat pertamanya adalah 17 ya. Karena di sini nanti 17 ya. 17 dan beda tingkat keduanya tetap sama. Selalu sama 4 ya. Yang akan membedakan adalah di sini pada tingkat pertama. Ya. Jadi pada suku ke-6 adalah 49 dan pada suku ke-7 adalah 53. Berapa contoh baris bilangan bertingkat? Ini barisan tingkat pertama yang kita telah bahas. Ini barisan tingkat kedua karena pada tingkat pertama nilai bedanya tidak sama dan pada tingkat kedua nilainya sama, sehingga ini bisa dikatakan barisan bilangan aritmatika tingkat 2 ya. Nah, ini barisan tingkat ketiga karena pada barisan pertama nilainya tidak sama, pada barisan kedua juga tidak sama, dan nilai yang sama bedanya sama adalah pada tingkat ketiga, sehingga kita sebut barisan bilangan bertingkat 3. Rumus bilangan bertingkat suku ke N. Kita akan lihat rumus bertingkat suku ke N. Kita tentukan dulu suku-sukunya. Kita buat formasi bahwa tingkat pertama dan tingkat kedua tidak sama. Ya, beda pada tingkat pertama. Beda antar suku tingkat pertama tidak sama, maka kita lanjutkan beda pada suku tingkat kedua. Beda antar suku tingkat kedua juga tidak sama, maka kita lanjutkan pada tingkat ketiga. Beda antar suku tingkat ketiga sama. Nah, pada kasus ini, saya akan mencontohkan sampai rumus bilangan bertingkat suku ke N tingkat ketiga. Ya, sebenarnya masih bisa tingkat berikutnya, hanya saja yang sering digunakan adalah pada suku tingkat ketiga. Ya. Suku pertama, kita simbolkan dengan A. Beda suku tingkat pertama, kita sebut A1. Ya. Beda pada tingkat kedua, ya, suku yang pertamanya, kita sebut A2. Nah, ini beda pada tingkat ketiga, suku pertamanya, kita akan simbolkan dengan A3. Ya. Fungsinya apa? Nanti kita lihat pada rumus ya. Nah, ini rumus suku ke N pada bilangan bertingkat UN. Nah, ini ya. Ini adalah suku pertama pada maksudnya ini adalah rumus suku tingkat pertama ya, rumus yang ini dari sini sampai ke sini ini adalah tingkat kedua ya. Nanti ada tingkat ketiga ya. Kita bisa perhatikan nanti pada contoh soal ya. Contoh soalnya ini adalah baris bilangan tingkat 1 ya. Karena beda pada tingkat 1 sudah sama nilainya. Sehingga ini rumus suku ke N. Rumus suku ke N barisan aritmatika. Yang biasanya ini A1 ini adalah beda, ini ya, ini nilai beda. Kita ganti A1. Kemudian A-nya berapa? A-nya adalah
4. Suku pertamanya 4. N min 1 tetap. A1-nya mana? A1-nya ini. A1-nya ini. Ya. Terlihat A1-nya adalah 3. Sehingga bisa kita lihat rumus dari barisan ini akan muncul rumus UN sama dengan 3N plus 1. Kita lihat pada tingkat kedua. Ini barisan bilangannya 8, 11, 16, 23, dan 32. Ya kan? Sama A, A1, A2. Ya, ini adalah barisan bilangan bertingkat 2. Rumusnya yang akan kita gunakan ya, itu adalah ini tingkat pertama dan ini adalah tingkat kedua. Kita perhatikan. Sama, ini tingkat pertama, ini tingkat kedua. Ya, sehingga A-nya kita masukkan 8 ya. 8. Kemudian nilai ini tetap ya. Tidak kita rubah. 3-nya ini kita lihat beda pada tingkat pertama, suku pertama ya. Ini adalah 3. Diganti. Yang ini tetap yang atas 1 kali 2 ini juga. Kita biarkan saja dulu 1 kali 2. Kemudian A2. A2 ini adalah beda antar suku tingkat kedua pada suku pertamanya. Kita masukkan. Ya, adalah berapa di sini? Adalah 2. Sehingga 8 kita turunkan. Kemudian 3 kali N, 3N, 3 kali min 1, min 3. Kemudian di sini adalah 1 kali 2. 2. Sini adalah 2, sehingga 2 dibagi 2, 1. Sehingga yang kita proses adalah perkalian ini. Yang bawah sudah coret dengan yang ini ya. Sehingga N kali N, N kuadrat. N kali min 2, min 2N. Kemudian min 1 dikali N, min 1 ditambah min 2N, sehingga menjadi 3N. Min 1 dikali min 2 plus 2. Ingat, negatif kali negatif adalah positif. Sehingga, perhatikan, kita sederhanakan persamaan ini menjadi N kuadrat plus 7. Perhatikan, N kuadrat plus 7. Kenapa? Plus 3 ini habis dengan nilai ini. 3N dikurangi 3N, 0. Kemudian, 8 dikurangi 3, 5. 5 ditambah 2, 7. Nah, N ini karena kita letakkan di depan. Karena memiliki eksponen 2. Ya. Sehingga rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat plus 7. Kita perhatikan untuk contoh soal ketiga dengan rumus ketiga. Ini tingkat ketiga, 7, 8, 14, 29, 57. Pada beda tingkat pertama tidak sama, tingkat kedua juga tidak sama, dan tingkat ketiga sama, sehingga ini dikatakan barisan bilangan bertingkat 3. Kita gunakan rumusnya ini. Nah, ini adalah rumus suku pertama, dan ini adalah rumus suku kedua, dan ini adalah rumus suku ketiga. Perbedaan antara suku kedua dan suku ketiga bisa kita lihat di sini. Kalau suku kedua, tingkat kedua, maaf, N-1 dikali N-2 dibagi 1 kali 2. Pada tingkat ketiga, ada penambahan N-1 dikurangi N-2 kali N-3 dibagi 1 kali 2 dikali 3. Kemudian kalau tingkat keempat, sama. Nanti N-1, N-2, N-3, N-4, maka diwanya juga 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ini adalah tidak lain adalah nilai faktor ya. Nilai faktorial. Oke.
A1 ini adalah A adalah bilangan suku pertama, kemudian rumus ini tetap A1-nya beda pada suku pertama, tingkat pertama, ya. Kemudian ini tetap, 1 kali 2 tetap. A2-nya, lihat, pada tingkat kedua, beda pada tingkat keduanya, suku pertama, 5, sama suku 5 sini. 4, A3-nya 4. Proses selanjutnya, seperti ini. Kemudian, suku Kn dari soal ini adalah 1/6 dikali 4N pangkat 3 min 9N pangkat 2 ditambah 5N ditambah 42. Jadi bisa kita perhatikan pada suku tingkat pertama, ya, N-nya 1 di sini. Pada tingkat kedua, barisan bilangan bertingkat kedua, suku barisannya di 2 dan di sini 3 dan seterusnya nanti, ya. Oke, kita lihat contoh bilangan bertingkat, ya, untuk mempertajam materi ini. Kita lihat contohnya. Contoh soal barisan bilangan bertingkat. Diketahui barisan bilangan bertingkat 1, 4, 11, 22, dan 37. Tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan berikut ini, ya. Kita akan ketahui dulu apakah barisan ini dalam kategori bilangan bertingkat 1, 2, atau 3. Kemudian kita lihat rumusnya. Kita tentukan rumusnya. Setelah kita tentukan rumusnya, maka kita bisa menentukan suku Kn 20 dari barisan ini, ya. Kita selesaikan permasalahan ini. Jawabnya, barisan bilangan bertingkat 1, 4, 11, 22, dan 37. Dari 1 ke 4, nilainya bertambah 3. Dari 4 ke 11, nilainya bertambah 7. Dari 11 ke 22, nilainya bertambah 11. Dari 22 ke 37, nilainya bertambah 15. Jadi, beda antara suku tingkat pertama tidak sama, ya. Kita lanjutkan sampai tingkat kedua. Bedanya 3 ke 7, 4. Dari 7 ke 11, 4. Dari 11 ke 15, juga 4. Nah, kita lihat polanya sudah sama, ya. Beda antar suku tingkat keduanya sudah sama, sehingga kita katakan barisan bilangan bertingkat 2. Nah, kita akan lihat rumus suku keduanya, ya, yang telah kita bahas tadi. Maka rumus suku Kn, nah ini kita lihat rumus suku tingkat keduanya, ya. Ini tingkat pertama dan ini tingkat kedua. Maka kita bisa tentukan suku ke-20.
Maka suku ke-20-nya adalah U20 sama dengan 1. 1 ini dari mana? Suku pertama. Ini ya. 20 ini ya. Dari ini n ini kita ganti 20. Min 1 tetap. A1-nya kita ganti 3. Kemudian kita ganti 20 min 1. Ini kita ganti 20 min 2. 1 kali 2 tetap 1 kali 2. A2-nya adalah 4. Sini 4. Ya, kita perhatikan animasi berikutnya. Ya. Flora. Jadi suku ke-20 dari barisan bertingkat 2 di atas adalah 742. Kita lanjut materi berikutnya. Itu barisan bilangan Fibonacci. Barisan Fibonacci adalah barisan angka khusus yang dibuat oleh Fibonacci dengan menulis dua angka awal, ya, dua angka awal. 0, 1, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Ya. Ini bilangan Fibonacci yang dibuat oleh Fibonacci, ya. Angka ketiga adalah jumlah dari dua angka awal tersebut. Ini angka ketiga, ya. Ini angka ketiga, yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1. Angka keempat adalah jumlah dari angka kedua dan angka ketiga. Angka keempat. Ini angka keempat adalah jumlah dari 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan angka kelima adalah jumlah angka keempat dan angka ketiga dan angka keempat. Ya. Perhatikan angka kelima. Ini angka kelima, yaitu penjumlahan dari angka ketiga dijumlah angka keempat, yaitu 1 tambah 2, 3. Ini sama dengan 3. Nah, kita lihat contoh barisan Fibonacci. Ya. Contoh, tentukan dua angka awal, misalnya 5 dan 7. Nah, angka awalnya 5 dan 7. Kalau ini kan angka awalnya adalah 0 dan 1. Maka buat 5 dan 7. Ya. 5 dan 7 adalah angka awal. 5 tambah 7 ya sama dengan 12. Maka 12 ini kita letakkan di sini, ya. Jadi angka ke-3. Nah, untuk angka keempat, maka ditambah angka kedua ditambah angka ketiga, yaitu 7 tambah 12 sama dengan 19. Ya. Kemudian angka berikutnya ya menjadi 31, ya. 31. Dan seterusnya, ya. Sehingga bilangan Fibonacci pada contoh di atas ini adalah 5, 7, 12, 19, dan 31. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau kekhilafan yang saya buat, maka ini datangnya dari saya. Dan jika ada kebenaran, maka ini datangnya dari Allah. Saya akhiri materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.